Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. MSF desak Eropa bertindak tegas terhadap Tel Aviv. Melalui Presiden internasionalnya, Christos Christou, dan Sekretaris Jenderalnya, Christopher Lockyer, Doctors Without Borders Médecins Sans Frontières, MSF, mengirimkan surat terbuka kepada para pemimpin Eropa mengenai genosida di Gaza. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, Presiden Parlemen Eropa dan segenap pemimpin Eropa. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa agresi di Gaza telah dibiarkan menjadi salah satu serangan ofensif yang paling mengerikan, mematikan, dan kejam yang dilancarkan terhadap suatu bangsa. Rumah-rumah, rumah sakit, pasar, jaringan air, jalan, dan jaringan listrik di Gaza semuanya telah dihancurkan oleh pasukan Israel. Bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena sengaja dirancang. Ada usaha penghancuran terencana dari sistem yang menopang kehidupan sebagai bentuk pembersihan etnis, yang dibungkus dengan retorika pertahanan keamanan, tetapi dilaksanakan dengan mengabaikan sepenuhnya hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Kekejaman harian di Gaza tidak terjadi dalam bayang-bayang. Kekejaman itu benar-benar brutal. Selama lebih dari 20 bulan, penjajah dan para serdadu Tel Aviv telah melakukan kejahatan terhadap warga Palestina di Gaza. Setiap hari, tim Doctors Without Borders, MSF, menyaksikan pola yang sesuai dengan genosida melalui tindakan yang disengaja dengan pembunuhan massal, penghancuran infrastruktur sipil yang vital, dan blokade yang memutus akses ke makanan, air, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan penting lainnya. Tel Aviv secara sistematis menghancurkan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan warga Palestina. MSF juga menyorot tajam pembantaian di sekitar pusat-pusat distribusi Gaza Humanitarian Foundation, GHF. GHF meluncurkan kegiatannya pada tanggal 27 Mei, sebagai bagian dari rencana Amerika. Namun sejak saat itu, ratusan warga Palestina telah dirawat di rumah sakit dan banyak yang tewas setelah ditembak di lokasi distribusi bantuan ini, saat menunggu menerima kebutuhan dasar untuk bisa tetap bertahan hidup. Salah satu rekan kami di Gaza mengamati beberapa orang kembali dari lokasi distribusi dengan sekarung tepung, sedangkan yang lain pulang dengan kain kafan, terang keterangan MSF. Bantuan kemanusiaan dijadikan senjata. Bantuan tersebut digunakan sebagai alat untuk mengungsikan orang secara paksa, untuk menuruti perintah militer dengan ancaman diblokir sepenuhnya. Padahal bantuan bukanlah alat tawar-menawar. Bantuan adalah penopang antara hidup dan mati. Memblokirnya adalah hukuman kolektif, yang merupakan kejahatan perang. Selain itu, MSF juga mengungkapkan bahwa layanan kesehatan di Gaza tak henti-hentinya menjadi sasaran serdadu penjajah Zionis. Sejak Oktober 2023, layanan kesehatan terus-menerus diserang. Staf dan pasien MSF terpaksa meninggalkan sedikitnya 18 bangunan kesehatan yang berbeda dan mengalami 50 insiden kekerasan. Yakni meliputi serangan udara terhadap rumah sakit, tembakan tank ke tempat penampungan, serangan darat ke pusat-pusat medis, dan tembakan ke arah konvoi pengungsi. Karena itu, MSF mendesak para pemimpin Eropa untuk melakukan tindakan nyata. Uni Eropa, UE, dan pemerintah Eropa memiliki sarana politik, ekonomi, dan diplomatik yang mampu memberikan tekanan nyata kepada Tel Aviv untuk menghentikan serangan ini dan membuka perbatasan Gaza untuk bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ini bukan instrumen teoretis, mereka dapat dimobilisasi secara efektif untuk membela hukum internasional dan melindungi warga sipil. Uni Eropa dan banyak pemimpinnya baru-baru ini sudah memilih untuk mengecam Tel Aviv. Namun terdengar hampa karena mereka gagal mengambil tindakan substantif yang diperlukan untuk menghentikan pembantaian. Bahkan secara munafik mereka terus menyediakan senjata kepada Tel Aviv yang membantai, membakar, atau melumpuhkan orang-orang yang berakhir di rumah sakit kami. Ini harus dihentikan, kata MSF. Pihak MSF mendesak Uni Eropa dan 27 negara anggotanya untuk bertindak tegas dan akhirnya menggunakan pengaruh yang mereka miliki terhadap Tel Aviv. Demikian berita yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.